I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan seminar proposal skripsi. Sholawat dan beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat kepada Bapak Khaironi MSI selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan penulisan skripsi. Yang terhormat kepada Dospem Pembimbing 1 yaitu Bapak Dr. Haji Eko Wahyu Wibowo SI MSI. Yang terhormat kepada dosen pembimbing 2 yaitu Ibu Wida Rachmiati SPD MPD. Selanjutnya untuk membuka presentasi seminar proposal skripsi pada kali ini, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal skripsi saya, yaitu yang berjudul pengembangan media video animasi berbasis aplikasi Canva untuk meningkatkan hasil belanja siswa pada materi operasi hitung bilangan bulat. Selanjutnya, pada bab 1 yaitu pada latar belakang, dijelaskan bahwa matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang perlu dikuasai dengan baik oleh setiap siswa. Mengingat begitu pentingnya peran matematika yang dipelajari oleh siswa ialah materi operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan bilangan bulat. Materi ini diajarkan pada kelas 4 sekolah dasar. Nah, sesuai fakta di lapangan bahwa tingkat penguasaan bilangan bulat itu masih rendah. Selanjutnya, menurut penelitian relevan mengatakan bahwa yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nurjana mengatakan bahwa siswa belum menguasai konsep dan masih merasa kesulitan berpikir abstrak sehingga jawaban siswa sering keliru. Selanjutnya, pada penelitian yang kedua yang dilakukan oleh Imelda mengatakan bahwa siswa mengalami kesulitan memahami soal dalam menentukan langkah penyelesaian soal. Selanjutnya, penelitian relevan yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Khaironi mengatakan bahwa siswa kurang mampu menafsirkan bentuk A plus buka kurung min B sebagai A min B atau bentuk A min buka kurung A min B tutup kurung sebagai bentuk A plus B. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Nah, dalam penelitian ini, identifikasi masalah itu yang pertama ada siswa merasa bosan ketika proses pembelajaran hanya menggunakan media buku saja. Yang kedua, siswa hanya terpaku pada garis bilangan saja, tidak pernah menggunakan media lain untuk memperjelas pemahaman siswa tentang materi hitung operasi bilangan bulat. Nah, yang ketiga, siswa tidak bisa membedakan bentuk A plus buka kurung min B yaitu sebagai bentuk A min B atau bentuk penafsiran A min buka kurung min B sebagai A plus B. Dan siswa salah menuliskan tanda operasi hitung bilangan bulat dan salah memahami soal, yaitu salah dalam menentukan penyelesaian langkah soal. Nah, selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian pada penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui
prosedur pengembangan media video animasi berbasis aplikasi Canva untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada kelas 4 di sekolah dasar. Yang kedua, untuk mengetahui tanggapan terhadap kelayakan pengembangan media video animasi berbasis aplikasi Canva untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada kelas 4 siswa sekolah dasar. Nah, yang ketiga yaitu untuk mengetahui keefektifan pengembangan media video animasi berbasis aplikasi Canva untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada kelas 4 di sekolah dasar. Yaitu selanjutnya ada manfaat. Manfaat yang pertama yaitu manfaat teoritis. Yaitu dapat memperoleh pengalaman dalam melakukan penelitian pengembangan media video animasi berbasis aplikasi Canva untuk dijadikan sebagai media pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu manfaat praktis. Yang pertama yaitu ada bagi peserta didik, di mana dengan adanya video animasi ini diharapkan lebih mudah memahami materi dalam proses kegiatan belajar. Nah, yang kedua yaitu bagi guru, di mana untuk mempermudah pendidik dalam menggapai tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu bagi sekolah, di mana untuk membuat suatu perbaikan sekolah untuk meningkatkan proses pembelajaran siswa. Selanjutnya yang keempat yaitu bagi peneliti, di mana diharapkan dapat menjadi referensi untuk mengembangkan video animasi selanjutnya sebagai rujukan penelitian berikutnya. Selanjutnya yaitu ada spesifikasi produk. Yang pertama yaitu ada media video animasi digunakan guru dalam proses pembelajaran. Yang kedua, media video animasi yang dihasilkan dibuat dengan menggunakan aplikasi Canva. Yang ketiga, produk yang dihasilkan dalam pengembangan ini berupa file video. Di dalamnya berisi materi operasi hitung bilangan, penjumlahan, dan pengurangan bilangan bulat. Nah, selanjutnya itu ada kajian penelitian relevan, di mana pada kajian penelitian relevan yang pertama yang dilakukan oleh Denny Santosa dan kawan-kawan dalam jurnal yang berjudul Pengembangan Media Animasi Interaktif berbantuan Levindo pada pembelajaran IPS kelas 4 di sekolah dasar. Nah, dari penelitian ini memiliki kesamaan, yaitu dengan menggunakan metode R&D dan menggunakan media video animasi. Yang menjadi pembeda materi ini adalah bantuan aplikasi dan model pengembangannya. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua ada penelitian yang dilakukan oleh Fitriani Hasibuan dan Safridana Pitupulo dalam jurnal yang berjudul Pengembangan Media Video Animasi Berbasis Fulton terhadap minat belajar matematika siswa kelas 4 SD Negeri 1020 19 Firdaus. Nah, dalam penelitian tersebut memiliki persamaan, yaitu dengan menggunakan metode R&D, serta dengan model pengembangan menggunakan model ADI. Nah, yang menjadi pembeda dalam penelitian ini adalah pada materi pembelajarannya. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada penelitian yang dilakukan oleh Kariyah Syariah dalam jurnal yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Video Animasi Berbasis BNEME, tema pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup pada siswa kelas 3 SD 10 18 19 3. Bangun Reja. Nah, dalam penelitian tersebut memiliki persamaan, yaitu menggunakan metode R&D juga dengan model ADI. Nah, yang menjadi pembeda dalam penelitian ini adalah materinya dan berbantuan aplikasinya. Selanjutnya di bab 3 ini ada tempat dan waktu penelitian. Nah, tempat dan waktu penelitian yang saya teliti yaitu di SDNK Tulisan Kecamatan Cikesal, Kabupaten Serang. Nah, penelitian ini dilaksanakan mulai dari Februari 2023 hingga penelitian ini
selesai. Selanjutnya yaitu ada jenis dan model penelitian pengembangan. Nah, di mana penelitian saya itu mengembangkan metode Research and Development yaitu R&D. Nah, R&D sendiri itu adalah metode suatu penelitian guna membuat produk tertentu dan melakukan pengujian keefektifan produk dapat dan menyempurnakan produk. Nah, model pengembangan penelitian ini yaitu dengan menggunakan model ADI yang melalui 5 tahapan yaitu analisis, design, development, implementation, dan evaluasi. Nah, menurut penelitian Hairani, metode R&D itu merupakan cara penelitian yang ditunjuk untuk menghasilkan sebuah media yang dapat berupa model media ataupun yang lainnya. Selanjutnya yaitu ada prosedur pengembangan, di mana pengembangan ini menggunakan model ADI yang berupa 5 tahapan yaitu analisis, design, development, implementation, tahap evaluation. Yang pertama yaitu ada tahap analisis. Nah, di mana tahap analisis ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan media pembelajaran yang sesuai dengan apa yang diperlukan oleh peserta didik. Nah, sehingga peserta didik lebih mudah dalam memahami pembelajaran. Nah, berdasarkan analisis karakteristik peserta didik bahwa siswa kelas 4 itu khususnya pada materi operasi hitungan bilangan bulat banyak siswa yang mengalami miskonsepsi meski mereka telah mempelajari materi tersebut. Nah, miskonsepsi berupa kesalahan dalam mentransfer konsep. Nah, yang kedua yaitu ada tahap desain, di mana selanjutnya yaitu ada tahap desain, di mana pada tahap kedua ini membuat rancangan atau desain produk dari hasil analisis tahap sebelumnya. Nah, yang ketiga yaitu selanjutnya yaitu ada tahap desain. Nah, dan di mana tahap kedua ini peneliti membuat rancangan atau desain produk dari hasil analisis pada tahap sebelumnya. Pada tahap penyusunan media pembelajaran ini ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Itu yang pertama itu menetapkan isi materi, indikator, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran yang akan disajikan dalam pembelajaran. Nah, yang kedua itu menyiapkan bahan-bahannya yang diperlukan untuk menyusun pembelajaran video animasi ini. Nah, yang ketiga yaitu ada merekam suara sesuai dengan yang akan disampaikan dalam pembelajaran ini, serta mendesain background dan animasi yang sesuai pada pembelajarannya. Nah, yang ketiga itu memastikan semua sudah terancang dengan baik. Selanjutnya yang keempat yaitu memastikan semuanya sudah terancang dengan baik, mengunduh media itu dalam bentuk MP4 atau berupa video. Selanjutnya yaitu ada tahap development yaitu pengembangan, di mana setelah membuat dan mengembangkan media ini, selanjutnya yang dilakukan adalah pengujian media untuk menilai apakah rancangan produk dalam media ini berupa. Selanjutnya yaitu yang ketiga ada tahap development atau pengembangan. Nah, pada tahap ini setelah membuat dan mengembangkan media, selanjutnya yang dilakukan adalah pengujian medianya untuk menilai apakah rancangan produk dalam ini berupa media pembelajaran video animasi berbasis aplikasi Canva layak digunakan atau tidak. Nah, peneliti melakukan uji coba sebelum disebarluaskan kepada peserta didik untuk mendapatkan kelayakan atau validitas sebuah media yang dikembangkan. Nah, adapun tahap yang dilakukan yaitu uji ahli media dan uji
ahli materi. Yang pertama itu ada uji ahli materi, di mana uji ahli materi ini bertujuan untuk menguji kelayakan dari segi materi dan kesesuaian materi dengan kurikulum. Yang kedua ada uji ahli media, di mana uji ahli di media ini yaitu kegiatan penilaian dari seorang ahli terhadap penyajian media. Selanjutnya yaitu ada tahap implementasi, di mana tahap ini setelah melalui tahap sebelumnya, maka dapat diketahui sejauh mana kelemahan dan kekurangan media pembelajaran yang dikembangkan. Jika dalam tahap sebelumnya masih ada yang perlu diperbaiki, maka akan dilakukan perbaikan produk terlebih dahulu. Setelah tahap pengembangan selesai, maka dilakukan 2 langkah pada tahap ini, yaitu tahap uji coba terbatas dan uji coba lapangan oleh peneliti berupa validasi yang dilakukan oleh ahli media dan ahli materi, yaitu untuk mengetahui kelayakan daya tarik media tersebut. Selanjutnya yaitu yang terakhir ada tahap evaluasi, di mana pada tahap ini melakukan revisi tahap akhir pada media pembelajaran yang dikembangkan. Nah, produk yang telah diuji coba dapat dilihat hasilnya melalui angket yang telah diisi. Hal ini digunakan sebagai alat ukur menilai keberhasilan pembuatan pembelajaran sehingga peneliti dapat melakukan perbaikan terhadap media pembelajaran yang dikembangkan agar benar-benar sesuai dan layak untuk digunakan. Selanjutnya itu ada teknik dan instrumen pengumpulan data, di mana pada tahap yang pertama yaitu wawancara, di mana peneliti melakukan wawancara observasi dan pengumpulan data dan melakukan tanya jawab antara pengumpul dan data narasumber. Nah, yang kedua yaitu observasi. Peneliti menggunakan observasi dan pengumpulan data secara terstruktur terhadap gejala yang timbul pada objek penelitian atau pada permasalahan penelitian. Yang ketiga yaitu ada angket atau kuesioner, di mana peneliti menggunakan teknik ini untuk mengumpulkan data yang mencakup pertanyaan yang ditulis dengan baik dan disusun yang ditunjukkan kepada responden untuk mendapatkan tanggapan atau jawaban. Nah, yang selanjutnya yaitu berupa tes. Tes ini dilakukan oleh peserta didik untuk mengetahui sejauh mana pemahaman materi pada pembelajaran ini. Nah, selanjutnya yaitu ada dokumentasi berupa dokumentasi foto-foto dan berkas-berkas penting. Nah, selanjutnya itu ada subjek penelitian, di mana dalam penelitian ini lokasi uji coba produk yaitu di SDN Katulisan Kecamatan Cikesal, Kabupaten Serang, Banten. Nah, subjek penelitian ini terdiri dari sumber data yang dapat berperan sebagai penguji produk yang dikembangkan, yaitu ahli media dan ahli materi. Ahli media dan materi adalah dosen. Mungkin itu saja presentasi proposal skripsi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.